from the first humans to civilizations. Pada tahun 2017, penemuan sisa-sisa manusia di Maroko menantang keyakinan konvensional bahwa Homo sapiens berasal dari Garden of Eden sekitar 200.000 tahun yang lalu. Temuan ini menunjukkan bahwa manusia mungkin telah ada di Afrika lebih dari 300.000 tahun yang lalu dalam masyarakat yang lebih kecil dan sederhana. Sejarah dunia yang tercatat biasanya dimulai dengan munculnya peradaban kuno yang ditandai oleh dua fitur penting, yaitu perkembangan agrikultur yang memungkinkan pemukiman permanen dan munculnya tulisan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Mesopotamia di Irak modern sering dianggap sebagai cradle of civilization atau gudangnya peradaban yang melahirkan peradaban Sumerian, Babylonian, dan Asyuran. Mesir kuno di sepanjang sungai Nil, India kuno, dan peradaban klasik Yunani dan Romawi juga memainkan peran penting dalam membentuk sejarah awal manusia. Periode yang dikenal sebagai Classical Antiquity menyaksikan munculnya peradaban di sekitar Laut Tengah, dengan Yunani dan Romawi kuno menjadi dasar dari budaya Barat. Namun, abad kelima mengalami penurunan karena invasi suku-suku nomaden yang memicu krisis, mengarah pada Dark Ages atau zaman kegelapan. Tiongkok lebih berhasil dalam menghadapi para penyerang ini, sementara di Eropa, berbagai kelompok dianggap negatif sebagai barbarians, termasuk orang-orang Germanik dan Slavik. Mongol antara tahun 1206 dan 1405 mendirikan kekaisaran yang luas yang sangat memengaruhi organisasi politik di Asia dan Eropa, menyebabkan penyebaran suku-suku dan membuka akses Eropa ke Asia dan Timur Jauh. The Dawn of the Age of Sail. Perkembangan sejarah peradaban besar di Afrika, Eropa, dan Asia menciptakan kesempatan besar bagi kontak, perdagangan, dan warisan budaya bersama di wilayah yang disebut Afro-Eurasia. Abad ke-15 dan ke-16 menyaksikan terciptanya hubungan baru berkat kemajuan teknologi kapal laut yang canggih selama Age of Sail atau era pelayaran. Periode ini menghidupkan kembali perdagangan dan interaksi global, terutama di Asia dan Eropa yang sebelumnya terpukul oleh pandemi Black Death pada abad ke-14. Salah satu eksplorasi paling terkenal pada masa ini adalah perjalanan Christopher Columbus pada tahun 1492 yang awalnya bertujuan mencapai Indies Timur tetapi malah mendarat di Amerika. Interaksi Columbus dengan penduduk asli Taino menjadi contoh awal kolonialisme Eropa yang ditandai oleh pendekatan eksploitatif terhadap sumber daya, klaim atas wilayah, dan pandangan merendahkan terhadap budaya penduduk asli. Spanyol dan Portugal memimpin dalam upaya kolonisasi sebagian wilayah Amerika, sementara negara-negara Eropa lain seperti Inggris, Prancis, dan Belanda kemudian mengikuti jejak mereka. Pelayaran penjelajahan ini dan upaya awal kolonialisasi sering dianggap sebagai bentuk awal dari globalisasi, karena menghubungkan masyarakat di berbagai benua besar di dunia, diberdayakan oleh perdagangan dan ambisi kolonial, dan menandai munculnya dunia yang benar-benar global. Colonialism and capitalism remake the world. Kolonialisme Eropa seiring dengan berdirinya negara-negara berdaulat dan stabilitas politik di Eropa abad ke-16 dan ke-17 membentuk Barat sebagai entitas global. Masa ini menyaksikan munculnya pencerahan yang menandai pergeseran dari dogma agama dan monarki, dengan tokoh seperti Immanuel Kant memainkan peran penting. Transisi dari feodalisme abad pertengahan ke kapitalisme selama era ini merangsang industrialisasi. Dimulai di Inggris dan menyebar ke seluruh dunia barat, akhirnya meningkatkan standar hidup dan pertumbuhan negara-negara industrial, berdampak signifikan pada populasi global. Kolonialisme dan perbudakan terkait erat dengan perkembangan kapitalisme, menantang keyakinan bahwa mereka merupakan fitur dari sistem ekonomi prakapitalisme. Perdagangan buruh paksa melengkapi munculnya pekerja upah dan kelas pekerja industri di Eropa.
The founding myth atas kebangkitan Barat seringkali digambarkan sebagai proses internal dan spontan, dipertanyakan oleh pengaruh faktor eksternal seperti pertemuan kolonial, perdagangan internasional, dan filsuf dan teolog non-Barat selama periode ini. Meskipun narasi berpusat pada Barat, pusat pemikiran politik dan perkembangan ekonomi ada di luar Eropa, seperti yang terlihat pada dinasti Qing Tiongkok, yang berkembang dengan ekonomi pasar sendiri yang dipengaruhi oleh Konfusianisme daripada rasionalisme pencerahan Eropa. Industrialization and Imperialism. Pada akhir abad ke-19, imperialisme Eropa terutama the scramble for colonies di Afrika secara signifikan memperluas pengaruh Eropa secara global. Pada awal abad ke-20, kekuatan Eropa termasuk Kekaisaran Inggris, Prancis, Belgia, dan Belanda mengendalikan sebagian besar populasi dunia. Periode ini yang dikenal sebagai Belle Epoque juga menyaksikan tingkat globalisasi ekonomi yang tinggi, dengan perdagangan internasional yang sebanding dengan akhir abad ke-20. Inggris, sebagai kekuatan imperialisme utama, sangat bergantung pada perdagangan. Imperialisme melibatkan perluasan kekuasaan di luar batas negara, baik melalui penaklukan militer atau kendali ekonomi. Imperialisme tradisional mencakup dominasi politik formal dan kolonialisme, sedangkan bentuk modernnya berfokus pada dominasi ekonomi atau sering disebut neokolonialisme. Era ini ditandai oleh migrasi lintas perbatasan yang signifikan, terutama ke Amerika Serikat dengan imigran berasal dari berbagai wilayah Eropa dan Asia. Kemajuan teknologi seperti kapal uap, kereta api, dan telegraf memfasilitasi aliran global barang, modal, dan orang sebagai produk dari industrialisasi pada abad ke-19. Namun, globalisasi yang sedang dimulai ini tiba-tiba berakhir dengan pecahnya Perang Dunia I, yang menyebabkan kembalinya nasionalisme ekonomi dan sentimen anti-imigrasi. Beberapa berpendapat bahwa konflik ini adalah konsekuensi dari globalisasi, karena negara-negara Eropa bentrok dalam persaingan sumber daya dan prestis di dunia yang semakin sempit. The dawn of mass societies and social movements. Pada abad ke-19 ditandai dengan kemunculan industrialisasi dan zaman imperialisme yang memasyarakatkan masyarakat dengan produksi massal ekonomi kapitalis dan pegencaran migrasi penduduk desa ke kota. Pada awal abad ke-20, masyarakat massa menjadi semakin politis yang didukung oleh perkembangan komunikasi massa dan media, naiknya tingkat melek huruf dan interaksi masyarakat. Dalam 20 tahun pertama abad ke-20, terjadinya pemberontakan politik di dunia seperti pemberontakan Boxer Tiongkok 1899 sampai 1901 melawan imperialisme asing, Revolusi Meksiko 1910 sampai 1920 mengubah negara mereka menjadi republik konstitusional, dan Revolusi Rusia 1917 sampai 1923 yang menjadikan Uni Soviet sebagai masyarakat komunis pertama di dunia. Selain itu, gerakan hak pilih perempuan mulai dilakukan di Barat meskipun baru diberikan kepada sebagian perempuan. Gerakan sosial massal anti-kolonial yang dikuasai oleh Eropa juga menjadi semakin cepat dan intensif. Selanjutnya, perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi dan transportasi memungkinkan adanya perubahan sosial masif, transformasi politik, dan globalisasi. Tahun 1908 merupakan tahun di mana Ford Model T diproduksi. Mobil ini merupakan mobil massal pertama yang memiliki harga terjangkau dan dikenal sebagai Fordisme. Adanya perkembangan teknologi ini ternyata memiliki sisi gelap, seperti beberapa bisnis. Negara dan kekuatan imperial yang mencari cara baru untuk berperang sehingga membunuh massal akan lebih mudah terjadi. The First World War. Pecahnya perang pada tahun 1914 dianggap sebagai awal abad ke-20 yang singkat.
Perang Dunia Pertama merupakan perang yang dianggap paling signifikan dalam sejarah dunia dan membuat populasi domestik dan pola kehidupan sipil menjadi lebih banyak terpengaruh dibanding perang-perang sebelumnya. Perang ini melibatkan pasukan dari seluruh kekaisaran Eropa yang terdiri dari partisipasi beberapa negara termasuk Turki dan Bulgaria di pihak blok sentral dan Serbia, Belgia, Luxembourg, Jepang, Italia, Rumania, Portugal, Yunani, dan Amerika Serikat di pihak sekutu. Perang Dunia Pertama merupakan perang modern pertama kali karena menggunakan tank, senjata kimia, pesawat, dan bom jarak jauh. Perang Dunia Pertama disebabkan oleh terbunuhnya Archduke Franz Ferdinand oleh kelompok nasionalis Serbia dan menimbulkan deklarasi perang oleh Austria-Hongaria dan Rusia yang telah dirancang selama 1 dekade sebelumnya, dan mengarah pada perang yang lebih luas antara Triple Entente yang terdiri dari Britania Raya, Prancis dan Rusia, dan blok sentral yang terdiri dari Jerman dan Austria-Hongaria dan beberapa negara lainnya. Beberapa penyebab utama pecahnya Perang Dunia Pertama adalah Jerman yang lebih dominan di Eropa Tengah, ketidakstabilan struktural di Balkan, imperialisme yang intensif, dan meningkatnya nasionalisme di militerisme dan chauvinisme. The Second World War. Perang Dunia Kedua adalah konflik global yang terjadi antara tahun 1939 hingga 1945, dimulai pada 1 September 1939 ketika Jerman Nazi menyerbu Polandia, memicu Inggris dan Prancis untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Selama tahun 1940, Jerman berhasil menaklukkan Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan akhirnya Prancis. Inggris menjadi satu-satunya negara Eropa yang masih melawan Jerman. Pada Juni 1941, Jerman melanggar perjanjian non-agresi dengan Uni Soviet dan meluncurkan operasi Barbarossa, invasi besar-besaran ke Uni Soviet. Pertempuran sengit terjadi di front timur selama 3 tahun berikutnya. Lalu, pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan angkatan laut AS di Pearl Harbor, Hawaii, mengakibatkan Amerika Serikat masuk ke dalam perang. Perang Pasifik menjadi fokus utama bagi Amerika Serikat dan sekutu lainnya dalam pertempuran melawan Jepang. Pada 1942, sekutu meluncurkan Operasi Torch invasi ke Afrika Utara yang menjadi titik awal kampanye mereka di Eropa. Tanggal 8 Mei 1945, Jerman secara resmi menyerah tanpa syarat, yang dikenal sebagai Hari Kemenangan di Eropa. Di Pasifik, perang berlanjut hingga Agustus 1945. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, yang mengakibatkan Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945. Hal ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua telah menyebabkan kematian jutaan orang dan merusak ekonomi serta infrastruktur di seluruh dunia. Perang ini juga menjadi tonggak penting dalam sejarah, membentuk tatanan dunia baru, dan mendorong perkembangan teknologi serta perubahan sosial yang signifikan. End of Empires. Tahun 1945 menjadi titik balik dalam sejarah dunia karena proses dekolonisasi yang menyaksikan disintegrasi bertahap namun sadis dari kerajaan-kerajaan Eropa. Tidak hanya memperlihatkan kemunduran Eropa yang lebih besar, namun juga memicu perkembangan politik, ekonomi, dan ideologis pada politik global, terutama di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Proses menurunnya kontrol Eropa terhadap wilayah dan penduduk luar negeri dimulai sejak setelah Perang Dunia Pertama. Jerman terpaksa menyerahkan koloninya sebagai bentuk perjanjian Versailles dan Nominium Britania telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1931. Namun, proses ini dipercepat setelah Perang Dunia Kedua dan disebabkan oleh 3 faktor, yaitu: pertama, kekuatan imperialis tradisional mengalami kelebihan imperialisme. Kedua, terjadi pergeseran terhadap kolonialisme Eropa secara diplomatis. Ketiga, perlawanan terhadap kolonialisme di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjadi lebih keras dan melibatkan politik yang lebih dalam. Selanjutnya, India berhasil meraih kemerdekaannya disusul oleh Burma, Sri Lanka, Malaya, serta koloni-koloni Afrika Inggris. Sampai tahun 1980, Zimbabwe berhasil merdeka dan keruntuhan kerajaan Inggris telah mencetuskan 49 negara baru. Portugal juga menyaksikan kekuasaan kolonialnya diruntuhkan dengan kekerasan oleh perjuangan anti-kolonial kecil. Akhir dari kerajaan-kerajaan ini menunjukkan bahwa dekolonisasi dan perang dingin saling memiliki keterkaitan. Setelah berhasil meraih kemerdekaannya, negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, serta negara produsen minyak di wilayah Teluk berhasil mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, mengatasi kemiskinan,
dan mendatangkan kemakmuran yang lebih luas. Rise and Fall of the Cold War. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi ketegangan antara Amerika Serikat yang menganut sistem kapitalis dan Uni Soviet yang menganut sistem komunis. Pada tahun 1947, doktrin Truman diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran komunisme di seluruh dunia. Perang bipolaritas terjadi karena Amerika Serikat dan Uni Soviet membentuk aliansi militer masing-masing. Kedua negara berusaha memperluas pengaruhnya dengan mendukung negara-negara sekutu mereka dan terlibat dalam konflik regional seperti Perang Korea dan Perang Vietnam. Persaingan geopolitik dan perbedaan ideologis membuat keduanya bersaing parah hingga terjadi perang proksi. Dan pada tahun 1989, kekuasaan komunis Eropa Timur digulingkan hingga ke perbatasan Uni Soviet. Konferensi CSCI pada tahun 1990 meresmikan berakhirnya Perang Dingin. Dan pada tahun 1991, Uni Soviet secara resmi bubar, menandai berakhirnya Perang Dingin dan munculnya Amerika Serikat sebagai satu-satunya superpower. A New World Order. Harapan untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan prinsip-prinsip liberal, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, perlawanan terhadap agresi dan ekspansionisme, penguasaan senjata militer, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, meskipun pasca Perang Dingin berhasil melewati serangkaian ujian besar pertama, seperti Perang Teluk, kemunduran Yugoslavia, dan pembentukan aliansi CSCI atau OSCE, harapan awal akan keharmonisan dan kerjasama internasional terbukti tidak sejalan dengan kenyataan. Ketika ancaman eksternal dari Perang Dingin berakhir, banyak konflik regional dan internal yang sebelumnya tertahan muncul ke permukaan, khususnya dalam bentuk ketegangan ras, etnis, dan regional. Hal ini terlihat terutama di Eropa Timur, termasuk pecahnya Yugoslavia dan peperangan berdarah di wilayah tersebut. Bahkan ketika komunitas internasional terlibat dalam beberapa konflik, seperti krisis Kosovo pada tahun 1999, cita-cita untuk menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan keadilan dan hak asasi manusia tidak selalu terwujud. Akhirnya, perkembangan ini terhenti secara tiba-tiba dengan munculnya terorisme global pada tahun 2001, yang membawa tantangan baru dalam upaya menjaga stabilitas dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. 9/11 – The Return of History. Peristiwa terjadinya penyerangan teroris yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu Al-Qaeda yang mengaku bertanggung jawab tentang peristiwa 9/11 dan mencuri 4 pesawat penumpang. Menara kembar World Trade Center di New York ditabrak oleh 2 pesawat penumpang dan akibatnya menara tersebut runtuh dan menyebabkan sekitar 3.000 orang tewas. Pemerintahan Obama setelah tahun 2008 mungkin akan menjadi awal dan berakhirnya perang teror, namun ternyata tidak. Pada masa pemerintahan Donald Trump pada tahun 2020, Amerika Serikat membuat kebijakan yang paling kontroversial, yaitu dengan membunuh Jenderal Iran Qasem Soleimani dengan serangan pesawat di Irak. Pada tahun 2021, pemerintahan Biden menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Afghanistan sangat menunjukkan konflik melawan teror sebagai pembalasan 9/11. Pemerintahan Biden terus melakukan perlawanan teror termasuk serangan pesawat tak berawak agar pembunuhan tersebut di luar proses hukum. The Return of Multipolarity. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat mendominasi sebagai satu-satunya superpower dalam politik global. Namun, tantangan eksistensial muncul seiring dengan serangan 9/11 dan kemunculan China sebagai kekuatan ekonomi yang besar mengancam dominasi Amerika. China juga mendemonstrasikan soft power dan pengaruh budaya yang kuat serta kekuatan militer dan teknologi yang menjadikannya sebagai potensi hegemon global. Selain itu, pergeseran kekuasaan terjadi di Amerika Latin, di mana gerakan politik kiri mencapai kesuksesan. Namun, kemudian terjadi pergeseran ke kanan dalam beberapa negara di Amerika Latin. Meskipun demikian, Amerika Serikat masih memiliki kepentingan yang kuat dalam politik global dan akan berjuang untuk melindunginya, bahkan dalam konfrontasi dengan kekuatan besar lainnya.
Kendati demikian, Amerika Serikat mungkin akan menghadapi penurunan pengaruh yang lebih lambat dan terbatas daripada beberapa kekaisaran besar di masa lalu, seperti Roma, dinasti Han, dan kekaisaran Inggris karena memiliki senjata nuklir. Meskipun demikian, pergeseran kekuasaan global terus berlangsung dan memiliki dampak signifikan pada peran Amerika Serikat dalam politik dunia. From post 9/11 to present. Invasi Amerika Serikat di Afghanistan pada Oktober 2001 diawali sebagai tanggapan serangan 11 September yang membuat kehadiran militer Amerika Serikat di wilayah tersebut yang berdampak pada geopolitik regional. Selanjutnya, pada tahun 2002, pendirian Pengadilan Kriminal Internasional mengesahkan sistem hukum internasional dengan peran penting dalam penuntutan pelanggaran hak asasi manusia di dunia. Pada tahun 2003, invasi Amerika Serikat di Irak menjadi destabilisasi di Timur Tengah, berkonflik dan berpengaruh di hubungan internasional akibat politik hingga sekarang. Dan percobaan nuklir di Korea Utara pada tahun 2006 membuat ketegangan yang berdampak pada negosiasi nuklir internasional. Pada tahun 2008, invasi Rusia di Georgia menunjukkan perubahan strategi Rusia di wilayah bekas Uni Soviet hingga mempengaruhi hubungan Rusia dengan Barat. Krisis global yang terjadi pada tahun 2007 sampai 2009 telah membawa dampak resesi global serta kepengaruhnya kebijakan ekonomi di dunia. Pada tahun 2010 bulan Desember, Arab Spring membuat penolakan dan revolusi di seluruh dunia. Arab mengubah perspektif politik di wilayah tersebut. Krisis Eurozone pada tahun 2010 sampai 2013 karena utang zona euro ekonomi dan politik Eropa terpengaruh dan juga membuat perdebatan integrasi Eropa. Konflik seperti Perang Saudara Libya pada tahun 2011 dan Perang Saudara Suriah yang berkepanjangan hingga membuat krisis pengungsi dan membuat dampak regional dan internasional yang sangat relevan. Mesir kudeta pada tahun 2013 bulan Juli menggulingkan Presiden Morsi hingga politik di Mesir terpengaruh dan juga koneksi dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2015, Iran menyetujui kesepakatan nuklir dan berpengaruh pada Iran terhadap dunia hingga membuat isu penting geopolitik. Inggris memutuskan untuk pisah dari Uni Eropa pada tahun 2016 dan membuat pengaruh terhadap integrasi Eropa dan hubungan internasional Inggris. Presiden Donald Trump pada tahun 2017 yang membuat perubahan kebijakan dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Pada tahun 2020, hukum keamanan Hong Kong memastikan perintah politik Cina atas Hong Kong sehingga terpengaruhnya hubungan internasional Cina. Dan pada tahun 2020 sampai 2021, pandemi coronavirus di seluruh dunia mempengaruhi politik global dan membuat pergantian dalam isu kesehatan, ekonomi, hingga kolaborasi global. Pada tahun 2022 terjadi pecahnya konflik antara Rusia-Ukraina yang disebabkan oleh Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO, aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014, dan dugaan Rusia mendukung gerakan separatisme di timur Ukraina. Lalu pada tahun 2023 terjadi kebangkitan konflik Palestina-Israel yang dipicu oleh serangan Hamas Palestina di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober 2023. Konflik yang sedang berlangsung ini telah mengakibatkan ribuan korban jiwa. Sejarah politik global adalah narasi kompleks dan terus berkembang yang telah menciptakan dunia dalam berbagai cara, dari peradaban kuno hingga organisasi internasional modern. Komponen-komponen seperti kekuasaan, konflik, dan diplomasi telah menjadi dasar perjalanan manusia. Memiliki pemahaman yang mendalam terhadap sejarah ini memiliki peran penting dalam membantu kita meresapi keadaan dunia saat ini dan membentuk jalannya hubungan internasional di masa mendatang. Hal ini menjadi pengingat bahwa meskipun aktor dan isu-isu berubah, prinsip-prinsip esensial dalam politik global seperti kedaulatan, diplomasi, dan upaya untuk mencapai perdamaian tetap memiliki relevansi yang berkelanjutan seiring berjalannya waktu.